Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Fajrin di sini, calon guru penggerak angkatan 10. Saya adalah guru di SDN Tebet Timur 15 pagi. Saya akan merefleksikan pengetahuan dan pengalaman baru yang saya pelajari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1 dan menyampaikan pemahaman saya tentang koneksi antar materi. Pendidikan adalah tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak sesuai dengan kodratnya, agar mereka dapat memperbaiki lakunya hidup dan tumbuh untuk keselamatan dan kebahagiaan di masa depannya. Namun, pendidikan juga harus berhubungan dengan keadaan dan keadaan alami setiap anak, sehingga mereka benar-benar siap dan sedia untuk melaksanakan apa yang dimaksudkan. Ada dua kerangka dasar penting dari intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan, yaitu perubahan dan pendidikan yang berorientasi pada murid. Poin perubahan terdiri dari tiga kerangka dasar, yaitu kodrat keadaan, prinsip melakukan perubahan, dan apa yang berubah. Kerangka dasar yang pertama, kodrat keadaan. Dalam melakukan suatu perubahan haruslah disesuaikan dengan kodrat keadaan yang terdiri dari kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam terdiri dengan tempat di mana anak itu berada. Anak-anak di lingkungan pertanian atau pegunungan tentunya akan memiliki kodrat yang berbeda dari anak-anak di lingkungan pegunungan. Anak-anak di lingkungan dengan 2 musim akan berbeda dengan anak-anak di lingkungan dengan 4 musim. Kodrat zaman mengacu pada kondisi zaman saat anak itu lahir. Guru harus menyadari bahwa setiap zaman memiliki situasi dan kesulitan yang berbeda, sesuai dengan sifat alam. Waktu yang dihabiskan guru untuk menjadi murid berbeda dengan waktu yang dihabiskan untuk menjadi guru saat ini. Prinsip melakukan perubahan yang dikenal sebagai asas trikon yang terdiri dari kontinuitas, konvergensi, dan konsentris berfungsi sebagai dasar yang kedua. Kontinuitas mengharuskan diskusi sejarah yang kritis, maju ke depan sambil mempertahankan prinsip-prinsip penting budaya masyarakat. Teori konvergensi, pendidikan harus memupuk nilai-nilai kemanusiaan dan memanusiakan orang. Pendidikan harus memberikan kebebasan kepada siswa dan mengakui keragaman dan keunikan. Apa yang berubah? Adalah pertanyaan dasar yang ketiga. Budi pekerti berubah. Budi terdiri dari 3 bagian, cipta, rasa, dan karsa, yang berarti pikiran, perasaan, dan kemauan. Filosofi memiliki kekuatan. Olah cipta, rasa, olah rasa, dan olahraga harus hadir untuk mengimbangi perubahan ini. Jadi, pendidikan harus holistik dan seimbang. Jika itu dilakukan dengan benar, akan tercipta kesempurnaan moral yang akan menghasilkan generasi muda yang bijak. Oleh karena itu, kebijaksanaan harus menjadi tujuan dari semua disiplin ilmu. Fokus pada anak di bagian kedua, pendidik dan pendidikan harus memperlakukan siswa dengan hormat. Dengan kata lain, semua tindakan dilakukan demi kepentingan pendidikan siswa, baik sekarang maupun di masa depan. Pendidik dalam melaksanakan pendidikan haruslah berprinsip pada budi pekerti, baik di dalam kelas maupun di luar kelas dengan berasaskan trilogi pendidikan. Ing Arso Sung Torodo, Ing Madiom Bangun Karso, Tutwuri Handayani, yang berarti di depan menjadi teladan, di tengah membangun semangat, di belakang memberikan dorongan. Dalam membuat kesimpulan dan refleksi terhadap pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya akan menjawab beberapa pertanyaan pemantik berikut ini. 1. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum saya mempelajari modul 1.1, saya percaya bahwa tugas saya yang paling penting adalah menyampaikan pengetahuan, memperlakukan siswa semua dengan sama, menerapkan pembelajaran yang berpusat pada guru, mengutamakan nilai kognitif siswa, dan hanya memenuhi tujuan kurikulum. Kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul 1.1, saya menyadari bahwa tindakan atau pemikiran yang saya lakukan selama ini kurang tepat atau bahkan salah, sehingga saya harus segera mengubahnya. Di antara perubahan yang saya lakukan adalah penerapan pembelajaran yang berpusat pada siswa dan berorientasi pada keadaan. Siswa bukan lagi objek pendidikan, sebaliknya mereka harus menjadi subjek pendidikan. Sebagai guru, saya bertanggung jawab untuk memberikan contoh kepada siswa saya dalam hal literasi, sikap, dan budi pekerti. Yang ketiga,
Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Untuk membuat kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, langkah pertama saya adalah berusaha sebaik mungkin untuk menjadi teladan berbudi pekerti yang baik bagi siswa saya. Saya melakukan penilaian awal untuk mengidentifikasi atau mengetahui karakteristik, kondisi kompetensi, kekuatan, dan kelemahan model belajar peserta didik. Tujuan dari penilaian ini adalah untuk membuat pembelajaran disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi serta keunikan setiap peserta didik. Melaksanakan pendidikan yang berpusat pada siswa dan menganggap diri saya sebagai instruktur daripada pusat pembelajaran dengan gagasan belajar yang bebas. Salah satu aksi nyata yang telah saya laksanakan diantaranya, saya hadir dan keluar kelas sesuai jadwal pelajaran, melaksanakan pembiasaan berapresiasi baik kepada siswa dan juga antar siswa, menerapkan rasa saling asih dan asuh, pembiasaan sadar untuk saling memaafkan, saling menghormati, bertutur kata dan bersikap sesuai dengan norma dan tata krama, memperkuat seni budaya lokal dan nasional dalam pembelajaran, diantaranya bersama-sama menyanyikan lagu daerah di setiap awal pembelajaran, memberikan kebebasan siswa dalam mengerjakan tugas sesuai dengan kemampuan dan keadaan mereka masing-masing, seperti dalam membuat tugas infografis atau rangkuman keberagaman suku bangsa Indonesia. Siswa diberi kebebasan dalam menentukan keberagaman provinsi mana yang mereka pilih, kemudian kebebasan mereka dalam menggunakan metode, teknik, alat, media, dan juga bahasa. Sehingga ada siswa yang mengumpulkan tugas infografis rangkuman keberagaman suku bangsa Indonesia dalam format digital yang dibuat dengan bantuan media digital dengan beragam aplikasi dan perangkat digital. Ada pula yang mengumpulkan tugas format manual yang mereka buat dengan teknik lukisan maupun gambar pada lembaran kertas. Isi materi infografis selain ada yang menulis dengan bahasa Indonesia, ada pula yang menulis dengan bahasa daerah. Siswa lebih merdeka dan lebih bahagia mengerjakan tugas tersebut daripada apabila mengerjakan tugas yang harus sama semuanya, baik cara maupun metode yang digunakan siswa. Aksi nyata yang saya lakukan untuk sekolah diantaranya adalah saya berusaha sebaik mungkin untuk bersikap, bertutur kata, dan berpenampilan sesuai dengan aturan dan tata tertib serta budaya sekolah. Kemudian disetelnya musik atau lagu tradisional di setiap jam istirahat. Demikian kesimpulan koneksi antar materi dan refleksi pengetahuan dan pengalaman baru yang saya telah pelajari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.